Halo cok kanggo kowe kabeh mbuh kowe nang ndi yang lagi nonton video ini, semoga baik-baik saja seperti biasanya. Kali ini aku ingin merangkum film mempersatukan bangsa yang berjudul Bosho Maitai yang dirilis 2020. Dan semoga kowe kabeh bisa terhibur karo film yang aku rangkum. Jangan lupa untuk subscribe, like, and komennya dan share ke teman-teman kalian. Oke ora usah cangkem atau basa-basi. Daripada penasaran, langsung aja kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pasangan kekasih yang sedang usluk-usluk, di mana si pria yang bernama Sanuri dan wanitanya bernama Waryuni. Setelah mereka menyelesaikan kegiatan adu bantal, mereka pun mengobrol di dapur. Terlihat Sanuri yang sedang mengatakan kepada Waryuni untuk mengajaknya berlibur mencari suasana baru. Scene berganti, Sanuri yang sedang duduk santai dan minum-minum bersama temannya yang bernama Marudi. Mereka berdua sedang asik mengobrol dan bercanda-canda. Tak lama kemudian, Sanuri mengantarkan Marudi ke rumahnya karena Marudi sudah mabuk berat dan hampir tak sadarkan diri. Sesampainya mereka di rumah Marudi, ada seorang wanita yang bernama Inem. Dia adalah seorang istri dari Marudi. Melihat kecantikan dan kemulusan tubuh Inem, Sanuri pun sepertinya jadi tertarik kepadanya. Lalu Sanuri pun berpamitan untuk segera pulang. Di saat Inem memasuki kamar untuk melihat keadaan Marudi, di situ Marudi terbangun dan langsung merayu Inem untuk melakukan adu bantal. Tak mau menunggu lama, Marudi pun langsung menyerang Inem dan terjadilah usluk-usluk. Keesokan harinya terlihat mereka berempat memutuskan untuk berlibur bersama dan menyewa sebuah villa. Sesampainya di villa, mereka pun masuk dan untuk bersantai dan beristirahat. Tak lama kemudian mereka duduk bersama sambil mengobrol dan minum-minum di suatu ruangan. Mereka pun saling memamerkan kemesraannya satu sama lain. Aduh, aku sing jomblo ya pengen ngono jane, tapi piye nasib. Karena terlalu banyak minum, akhirnya Waryuni pun mabok dan tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Marudi malah menyuruh Inem untuk pergi ke kamar menemani Sanuri. Mendengar hal itu, Sanuri yang memang tertarik untuk mencicipi gua ayam milik Inem, Sanuri pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Yang kemudian Sanuri langsung mengajak Inem pergi ke kamar. Saat di kamar, Sanuri mengatakan bahwa dirinya tertarik kepada Inem karena kecantikan dan kemulusan tubuhnya. Mendengar hal itu, Inem langsung membuka bajunya dan Sanuri sudah tidak sabar akhirnya langsung menyerang analog PS milik Inem. Dan terjadilah usluk-usluk. Ya halus om. Di sisi lain, Marudi yang juga ingin merasakan gua ayam milik Waryuni akhirnya memberanikan diri untuk merayunya. Namun Waryuni yang terkejut dia malah memukul Marudi. Lalu Marudi mengatakan bahwa Sanuri dan Inem sedang melakukan usluk-usluk di kamarnya. Waryuni yang sedang mabuk berat pun tidak menghiraukan perkataan Marudi. Dia malah pergi menyusul Sanuri ke kamarnya dan langsung tidur di kasur sampai si Waryuni ini nggak sadar lur kalau di situ masih ada Inem yang baru saja menyelesaikan adu bantal dengan Sanuri. Keesokan harinya, ketika Waryuni dan Inem yang sedang berjalan-jalan berdua sambil bercerita satu sama lain. Di situ Inem mengatakan bahwa semalam dia telah melakukan adu bantal bersama Sanuri dan merasa bersalah kepada si Waryuni. Mendengar hal itu, Waryuni malah mengatakan kalau dirinya juga akan ikut menyicipi batang piponya milik Marudi. Scene berganti saat Waryuni dan Inem yang sudah berada di villa. Waryuni yang sudah bersiap untuk segera mencicipi batang pipo milik Marudi, dia pun langsung masuk ke kamar dan melepaskan bajunya. Marudi yang sedang tertidur akhirnya terbangun karena kaget melihat Waryuni yang sudah berada di depannya hanya menggunakan pakaian seksi. Marudi pun hanya bisa pasrah dengan serangannya yang dilakukan oleh si Waryuni. Dan tak mau menunggu lama terjadilah usluk-usluk.
Dan di sisi lain, saat Inem yang sedang duduk-duduk santai di depan kamarnya, tiba-tiba dihampiri Sanuri yang menanyakan keberadaan Waryuni. Lalu Inem pun mengatakan kalau Waryuni berada di kamar, sedang diprogram sama Marudi. Di situ Sanuri mendengarkan desahan-desahan Waryuni yang sedang diprogram oleh Marudi. Karena hal itu, Sanuri pun langsung pergi dari situ. Scene berganti, Sanuri yang sedang duduk sendirian di pinggir pantai. Tiba-tiba Waryuni datang menghampiri Sanuri. Di situ terlihat Waryuni yang sangat kesal dan memarahi Sanuri sambil memukul batang piponya milik Sanuri. Waryuni merasa kesal dikarenakan batang pipo milik Sanuri tak senikmat milik Marudi. Punyaku toh mbak. Waryuni mengatakan bahwa nanti malam Sanuri harus memuaskannya seperti Marudi. Tak lama kemudian terlihat mereka berempat sedang makan bersama di ruang makan. Waryuni yang masih kesal kepada Sanuri pun langsung menariknya untuk masuk ke kamar. Saat mereka sudah berada di kamar, Waryuni pun langsung menyerang Sanuri dan memaksanya untuk memuaskannya. Sanuri yang awalnya menolak akhirnya pasrah dengan serangan yang dilakukan Waryuni. Dan tak lama kemudian terjadilah usluk-usluk kembali. Mantap. Sementara Marudi yang sedang berada di kamar bersama Inem tak mau kalah dong dengan Sanuri dan Waryuni. Di situ Marudi langsung memainkan analog milik Inem dan terjadilah usluk-usluk kembali. Dan beberapa saat kemudian terlihat mereka sedang makan bersama di sebuah restoran. Lagi-lagi mereka saling memamerkan kemesraannya satu sama lain. Setelah selesai makan, mereka pun pulang bersama-sama dan film pun selesai. Film yang memberuntungkan.